Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sesuai dengan WA-nya dari Ibu Ika, maka saya akan mengajar tentang kelembagaan ekonomi. Sebelum kita memulai tentang kelembagaan ekonomi, saya ingin bercerita tentang yang namanya ekonomi kelembagaan. Nah, ini dua hal yang berbeda dan harus dipahami, teman-teman. Kadang-kadang kita mengacaukan pengertian tentang lembaga sebagai satu institusi. Contohnya adalah kita bicara tentang bank syariah atau institusi wakaf, yang itu sebagai institusi yang melekat dengan Islam. Tetapi yang kalau kita bicara tentang ekonomi kelembagaan dalam konteks yang lebih teoritis, itu punya dua makna. Makna satu adalah yang tadi, lembaga sebagai institusi, tetapi yang maksudnya di sini kita bicara tentang kelembagaan ekonomi di dalam Islam. Dan tentu teorinya itu sangat erat kaitannya dengan teori ekonomi konvensional. Seperti kita ketahui, cabang ekonomi yang disebut dengan institusional ekonomi itu lahir sebagai akibat dari kegagalan ekonomi pembangunan yang ternyata bahwa satu kemajuan itu, suatu bangsa itu ternyata dipengaruhi oleh namanya kelembagaan. Dan kaitannya dengan kelembagaan itu nanti akan ada teori yang dikenal istilahnya, yaitu analisis kelembagaan dalam fokus pengertian bagaimana pengaruh biaya transaksi atau transaction cost. Nah, tentu ini agak teoritis yang akan kita bahas, bahwa institusi atau kelembagaan yang dimaksud di sini ini sebenarnya lebih banyak kepada aturan-aturan atau batasan-batasan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur atau membentuk satu interaksi, baik itu politik, sosial, maupun ekonomi. Aturan-aturan itu terdiri atas aturan formal, seperti contohnya undang-undang dan sebagainya, maupun yang informal. Dalam hal ini adalah contohnya adalah norma-norma sosial yang berlaku. Atau aturan informal ini bisa dalam bentuk katakanlah adat istiadat juga gitu, atau sistem nilai. Dan yang penting setelah itu, aspek berikutnya adalah tentang bagaimana aturan itu ditegakkan atau dijalankan. Nah, kalau bicara tentang bagaimana aturan itu diciptakan untuk membuat tatanan yang baik, maka dia harus punya kontribusi untuk menciptakan kepastian, sehingga artinya institusi di kelembagaan yang baik itu juga mengurangi yang namanya ketidakpastian. Nah, aturan main itu bisa yang sesuatu yang melekat secara sosial. Nah, ini biasanya sesuatu yang sudah lama. Atau yang kedua, yang berikutnya yang disebut dengan sebagai aturan formal, itu adalah yang dibuat relatif baru sebagai bagian dari aturan hukum nasional, ya, sebagai aturan hukum nasional. Nah, progres berikutnya ini sekarang kita masuk kepada yang namanya istilahnya adalah tata kelola. Tata kelola yang baik yang akhirnya bisa mengurangi biaya transaksi dinemukan. Biaya transaksi di sini punya pengertian
yang luas, yaitu bisa dalam bentuk katakanlah turunnya asymmetric information atau biaya asimetris. Ketidakpastian juga mengurangi asymmetric information maupun yang namanya moral hazard. Nah, perlu menjadi pemahaman bahwa kita ini di dalam kehidupan sehari-hari sering mempersamakan antara organisasi dan institusi. Jadi kalau kita bicara tentang institusi, kita bicara tentang aturan main lah. Sementara kalau bicara tentang organisasi adalah pelakunya. Nah, itulah yang paling penting untuk dipahami. Dan ini ternyata kita bicara tentang ekonomi kelembagaan ini punya kontribusi penting di dalam menciptakan yang namanya keteraturan tatanan dan mengurangi ketidakpastian tadi. Itulah kontribusi besar dari apa yang kita pahami sebagai ekonomi kelembagaan. Nah, apa yang penting yang perlu jadi dasar tentang ekonomi kelembagaan? Yang penting adalah menciptakan pasar dalam pengertian bahwa aturan itu melindungi hak dan kepemilikan maupun hak atau kewajiban untuk kontrak itu dijalankan. Nah, ini karena itu kita bicara tentang aturan itu tadi. Jadi fungsinya adalah pertama yang tadi adalah menciptakan pasar dalam konteks melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaannya suatu kontrak. Yang kedua setelah menciptakan, tahap berikutnya yaitu tentu mengatur pasar atau market regulating, yaitu institusi itu bertugas mengatasi kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar itu sering disebut sebagai eksternalitas maupun skala ekonomi dan ketidaksempurnaan informasi. Misalnya kalau kita bicara tentang pasar yang terkait dengan pasar kredit, itu berarti ada unsur yang namanya ketidakpastian asymmetric information. Jadi nanti ingat selalu kaitannya dengan asymmetric information dan moral hazard. Berikutnya yang penting adalah menjaga stabilitas atau menciptakan stabilitas di pasar. Ini adalah peran institusi atau kelembagaan untuk memastikan bahwa sesuatu yang terkait dengan katakanlah harga atau inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan krisis keuangan itu relatif bisa terkurangi. Nah, yang keempat, yang paling akhir itu adalah fungsi melegitimasi pasar, yaitu market legitimizing itu adalah memberikan perlindungan sosial dan asuransi termasuk distribusi dan pengelolaan ketidaksamaan atau konflik. Di antaranya contoh kita bicara tentang sistem pensiun, sistem asuransi, pengangguran, dan sebagainya, yang intinya ini adalah berfungsi memberikan perlindungan sosial. Ini adalah level tertinggi. Nah, tentu aturan atau institusi atau kelembagaan yang baik tadi adalah yang mampu menjaga hak kepemilikan. Yang kedua, membatasi orang-orang tertentu untuk bertindak sewenang-wenang
dan memberikan peluang bagi masyarakat individu untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jadi sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan area yang namanya makosid syariah, ya, agak mirip masuk ke area makosid syariah. Nah, itu adalah beberapa aspek yang kita harus lihat sebagai sesuatu yang mendorong kelembagaan. Selanjutnya kita akan berbicara atau sedikit membahas nanti tentang institusi di keuangan Islam. Yang tentu saja kita akan bahas salah satunya yang pertama yaitu bicara tentang Islamic Banking. Maka pada kuliah ini nanti kita akan Anda harus bisa menjawab apa itu konsep dasar dari di perbankan syariah. Bagaimana peran dan fungsi perbankan syariah? Nanti tolong juga harus mampu dijelaskan. Dan tentu kita akan sedikit bicara tentang produknya. Tetapi yang paling penting adalah saya ingin tekankan bahwa Anda harus bisa menjawab pertanyaan, kemana, apa kok perlu adanya bank. Jadi, diskusi kita nanti setelah Anda mendengarkan ini, cari jawaban tentang apa itu yang pengertiannya perbankan syariah, apa itu terus filsafat di baliknya itu, ya, kenapa kok kita ada bank syariah, ada bank konvensional atau itu ya, peran dan fungsi bank di dalam perekonomian, ya. Terus yang paling penting nanti adalah Anda harus tahu kenapa kok perlu ada bank, teori apa di balik itu, gitu ya. Yang berikutnya nanti kita juga akan menjawab pertanyaan yang sama tentang sejarah asuransi dan takabul. Apa itu? Apa konsep tentang takabul itu apa? Ya. Peran dan fungsinya. Dan kita juga harus bahas tentang kontrak-kontrak itu. Tapi yang terpenting, kenapa kok teoritisnya, pertanyaan teoritisnya, kenapa kita perlu perusahaan yang asuransi atau takabul? Ini penting untuk kita pahami. Nanti kita juga akan diskusi juga tentang zakat dengan pertanyaan yang sama. Dasar-dasar tentang zakat itu bagaimana? Karakteristik ekonomi dari zakat itu apa? Terus para penerima, siapa mereka? Dan bagaimana perhitungannya? Tapi tentu tidak terlalu detail, hanya sekilas saja, karena kita tidak bisa bahas itu terlalu lama. Ya. Dan nanti juga ada satu konsep yang sangat penting, yaitu tentang Baitul Mal. Apa sebenarnya Baitul Mal? Peran fungsinya apa? Sumber dananya apa? Konsep dasar ketika awal dibentuk itu apa? Itu kita akan bahas. Nanti juga mungkin kalau bisa kita juga masuk ke diskusi yang terkait dengan yang namanya rahan atau gadai syariah juga. Nah, tentu setelah ini nanti saya berharap semuanya juga bersedia membaca artikel tentang Islamic Economic Master Plan Indonesia atau rancangan strategis tentang ekonomi Islam di Indonesia, ya. Itu bukunya sudah ada, kita bisa dapat gratis dan macam-macam. Itu pertama yang saya ingin jelaskan sebagai introduction sebelum kita nanti masuk. Kuliah kita nanti 10.30 kita akan memulai diskusinya nanti
sekitar 11 kali. Kita sudah selesai membahas ini dan mendiskusikan beberapa aspek terkait dengan kelembagaan dan lembaga. Paling tidak itu harus kita bisa membedakan. Terima kasih. Assalamualaikum.